Shalom, horas untuk kita semuanya, buat Amang dan Inang. Demikian para nabi sebelum Gereja HKBP Tanjung Sari. Pada hari ini kita kembali bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan pada renungan hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga memberkati kami, menjaga hidup kami, melengkapi kami, sehingga kami dapat hadir dan dapat bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Karena Engkau sungguh baik dan luar biasa sebaik-baik kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami memahami firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata hina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti dikatakan rendah kedudukannya, pangkatnya dan martabatnya. Kalau kita berangkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata hina itu adalah rendah kedudukannya, pangkatnya atau martabatnya. Sehingga itulah yang hina. Dan kalau dikatakan lemah, ya dia tidak kebalikannya, dia tidak kuat, tidak bertenaga. Ya, tidak bertenaga, sehingga kalau kita katakan yang lemah itu tidak akan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kapankah manusia itu dikatakan sebagai yang hina? Ya, kalau kita berangkat dari pengertian di atas tadi, pengertian sebelumnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ketika seseorang kehilangan sebuah kekayaan sehingga turunlah derajatnya, dia dikatakan hina. Atau ketika dia tidak mampu lagi menguasai sesuatu hal, menguasai sebuah pekerjaan atau membuat dia tidak lagi diperhitungkan, bisa kita katakan dia sudah masuk dalam posisi yang rendah. Kalau dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, dia termasuk kategori yang hina. Lalu, kapankah manusia itu dikatakan lemah? Ya, ketika manusia itu sudah kehilangan keistimewaannya. Contoh, ketika dia dikatakan bisa memberi sebagai sebuah keistimewaan bagi dia. Ketika dia bisa menjadi orang yang diperhatikan karena dia punya pola pikir, atau mungkin karena dia sangat berperan aktif dalam sebuah kegiatan-kegiatan, dan ketika dia tidak ada lagi atau ketika dia tidak lagi bisa melakukan itu, maka bisa dikatakan dia termasuk kategori yang lemah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kapankah dikatakan kita sebagai para pengikut Kristus atau orang-orang yang diciptakan manusia Tuhan sebagai orang yang lemah dan yang hina? Kita tahu saudara-saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan semuanya diciptakannya dengan firman-Nya, semuanya diciptakannya dengan mengatakan jadilah bulan, jadilah penerang, jadilah cakrawala, jadilah air, jadilah binatang melata dan di udara dan di laut dan lain sebagainya. Dikatakan Tuhan ketika itu diciptakan oleh Tuhan.
Dan seketika itu juga ketika Allah akan menciptakan manusia, berbeda dengan yang diciptakannya sebelumnya. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena Allah tidak hanya berfirman saja, tetapi Allah melakukan, berbuat. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Allah memprosesnya dengan mengambil debu tanah, membentuknya segambar dan serupa dengan Allah. Dan bahkan tidak hanya itu, dia menghembuskan napas kehidupan kepada manusia. Sehingga manusia itu istimewa. Sehingga manusia itu dikatakan ketika penciptaannya, dia dikatakan ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling sempurna ada pada manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi ketika manusia tidak taat, tidak patuh, dan tidak setia kepada Tuhan yang menciptakannya dan memberikan amanah kepadanya untuk memelihara ciptaan lainnya. Disitulah manusia jatuh dalam sebuah keterhinaan dan manusia lemah. Yang sebelumnya diberikan kekuatan Tuhan menjadi yang lemah. Yang sebelumnya menjadi orang yang dimuliakan menjadi yang sangat turun derajatnya, dia seperti debu kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini yang kita katakan kapankah manusia ciptaan Allah menjadi hina. Adalah ketika dia tidak taat dan ketika dia tidak setia, ketika dia tidak patuh akan firman Tuhan, akan rencana Tuhan, akan kehendak Tuhan, dia adalah manusia yang hina dan tidak memiliki kekuatan. Manusia yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang hina di hadapan Tuhan. Manusia yang hina tidak akan pernah memiliki tempat dalam kerajaan sorgawi. Manusia yang hina dan yang lemah tidak akan menempati tempat di sorga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berangkat dari hal tersebutlah Allah tidak menginginkan itu pada diri manusia. Allah menginginkan manusia itu menempati tempat yang istimewa tersebut, yaitu sorga. Bagaimanakah caranya? Manusia harus dimenangkan. Dimenangkan dengan bagaimana? Yaitu dengan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mau menjadi manusia, menjadi ciptaan yang kedua, menjadi Adam yang kedua, yang dia patuh, taat dan setia kepada Allah. Dia menang dan dia tidak pernah dikalahkan oleh kuasa maut kematian. Bahkan dia mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian tersebut. Sehingga Allah itu terlihat atau Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Tubuhnya yang mati itu juga tubuhnya yang bangkit. Tubuhnya yang dimuliakan, tubuhnya yang dimuliakan ketika masa hidupnya, itu juga tubuh yang dimuliakan ketika bangkit dari antara orang mati. Dan itulah kekuatannya, kekuatan Allah. Kekuatannya adalah ketika patuh, taat dan setia kepada Tuhan. Itulah yang ditampilkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara dalam perikop renungan kita hari ini, Tuhan melalui Rasul Paulus mau memberitahukan kepada kita. Tubuh kita yang hina ini, kalau ini yang kita pergunakan untuk menempati sorga nanti, kita tidak akan pernah berada di sorga. Karena ini tidak mulia, tubuh kita ini tidak mulia. Akibat daripada dosa, tubuh ini menjadi tubuh yang fana. Akibat daripada dosa, tubuh ini adalah tubuh yang lemah. Itu sebabnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus menempati tubuh yang baru. Tubuh yang disediakan oleh Tuhan Allah sendiri. Seperti tubuh Kristus Yesus yang tidak pernah dikalahkan oleh kuasa kematian, maut. Dan itu sebabnya caranya kita akan dibangkitkan dan akan menempati tubuh yang baru. Dan ketika menempati tubuh yang baru tersebutlah dikatakan Paulus dibangkitkan dalam kemuliaan.
kita ditaburkan ya dalam kehinaan. Kita lahir ke dunia ini dalam kehinaan karena memakai tubuh yang fana ini. Lalu kita akan mati dan akhirnya Tuhan akan membangkitkan kita ketika kita setia dan ketika kita telah diselamatkan. Maka kita akan menempati kepada yang namanya tadi dibangkitkan dalam kemuliaan Tuhan. Menempati tubuh yang kekal. Tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Yang diperbolehkan menempati kehidupan surgawi. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, status kita hari ini, kalau saat ini kita harus rindu, semakin rindu untuk menempati sebuah tubuh penuh kemuliaan yang menjadi di mana kita akan menempatinya ketika kita dibangkitkan kembali oleh Kristus Yesus. Bagaimanakah caranya? Setia dan taat kepada Kristus Yesus, maka kita akan selalu memiliki. Dan suatu saat ketika Kristus datang, Tuhan akan mengatakan kepada kita, mari tempati tubuh kemuliaan kita. Mari tempati tubuh kemuliaan tersebut. Mari menerima kekuatan yang dari Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudara, mulai sekarang peliharalah imanmu. Karena imanmu itulah akan membawa dirimu memasukin tubuh yang penuh dengan kemuliaan setelah kita dibangkitkan dari antara orang mati. Peliharalah iman, setialah kepadanya, patuh dan taatlah kepadanya. Ingatlah, Tuhan menguatkanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah berikan kepada kami sebuah pengharapan yang indah. Bahwa kami akan menempati tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Tubuh yang membuat kami bersuka cita. Di mana itu kan akan kami miliki dan Engkau berikan ketika Kristus datang kedua kali ke dunia ini. Untuk memperoleh itu Tuhan, kami harus setia dan taat dan patuh hanya kepadamu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk melakukannya. Berkati kami Tuhan, untuk setia sampai akhir. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.